Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai informasi penting PhD Bootcamp. Di akhir nanti ada Q&A ya teman-teman. Jadi kalau ada pertanyaan, silakan bisa ditahan dulu sampai nanti sesi Q&A-nya dibuka. Baik, baik. Saya akan membuka untuk sesi kedua ini ya dengan presentasi dari kami ya tim PhD Bootcamp. Jadi ini adalah wajah-wajah di balik PhD Bootcamp 2025 ya. Beberapa tadi saya sudah sampaikan sempat berinteraksi pastinya dengan teman-teman. Pertama ada saya, Anggi, sebagai director. Saat ini saya adalah student, ya PhD student di University of Glasgow. Saya mengambil program PhD in Finance. Selanjutnya ada Arash, ya. Silakan Arash mungkin bisa kenalan dulu sama teman-teman di sini. Halo, ya, terima kasih Mbak Anggi atas kesempatannya. Nama saya Arash. Saat ini saya seorang postdoctoral research fellow di the University of Texas at Austin. Dulu pada saat saya mengambil PhD, PhD saya di bidang AI dan robotics. Um, dan ya, saat ini saya mungkin bertanggung jawab, paling bertanggung jawab atas assignment yang kalian akan kerjakan selama program ini. Oke, next Gaby. Kenalan Gab. Halo, nama aku Gaby. Aku sekarang based di Bali. Aku belum pernah PhD, tapi aku akan bantu-bantu karena kebetulan backgroundku selama ini termasuk dengan learning and development. Jadi aku dulu sempat bikin training materials buat kerjaanku yang dulu sama kerjaanku yang sekarang juga. Oke, thank you. Krisna, silakan. Halo semuanya, saya Krisna. Saat ini saya seorang dosen juga, sama seperti beberapa coach yang sempat perkenalan di grup juga. Saya juga belum pernah ambil PhD, cuman di sini saya bertanggung jawab untuk manajemen terkait dengan agar proses PhD Bootcamp ini berjalan dengan lancar. Sekian, terima kasih. Oke. Koci tahun depan ya, Krisna. Oke, and then kami ada satu lagi member yaitu Ismail ya. Teman-teman mungkin paling paling kenal ya sama Ismail karena yang paling sering kirim-kirim email atau mungkin ada di WhatsApp grup juga. Nah, tapi beliau hari ini berhalangan hadir ya. Jadi ini teman-teman kalau lihat title di bawahnya ya, nah itu adalah role kami masing-masing ya. Jadi Arash tadi seperti yang sudah disampaikan pegang assignment, kemudian Gaby akan handle workshop ya yang akan nanti membekali teman-teman dengan untuk coaching nanti ada semacam pre-assignment workshop ya untuk memberikan materi-materi yang terkait dengan assignment. Lalu untuk coach kita juga sudah siapkan beberapa materi terkait coaching skills dan sebagainya. Dan kemudian untuk Ismail dan Krisna akan handle bootcamp day-to-day management ya. Jadi nanti kalau yang paling aktif di WhatsApp group ya, yaitu akan mereka berdua ya. Lalu kemudian ya istilahnya admin untuk email juga akan kebanyakan mereka berdua ya. Termasuk nanti yang point of contact dari teman-teman coachee maupun coach juga akan dihandle oleh Ismail dan Krisna. Oke, berikutnya. Oke, jadi tadi mungkin dari Feli sudah spill sedikit ya tentang apa sih yang baru dari PhD Bootcamp 2025. Jadi di sini saya akan coba sedikit mengulas lagi dengan lebih detail ya. Jadi yang pertama untuk tahun ini kita buat PhD Bootcamp lebih panjang. Jadi sebelumnya teman-teman PhD Bootcamp itu sudah ada dari tahun 2020 itu kita jalankan hanya sekitar 1 sampai 1,5 bulan ya jadi sangat-sangat intensif dan baru tahun ini kami decide untuk lebih memperpanjang durasinya ya untuk supaya bisa cover materi yang lebih komprehensif tapi juga dengan pace yang cukup comfortable ya buat teman-teman coachee di sini untuk menjalani segala assignment dan aktivitas-aktivitasnya. Ya, jadi basically apa yang akan kami berikan di sini adalah step by step untuk mempersiapkan teman-teman coachee di sini apply ke program PhD at least tahun depan. Ya, dan itu juga akan menjadi target dari PhD Bootcamp 2025 ya.
at least teman-teman partisipan di sini setelah nanti selesai menjalani bootcamp lebih confident, lebih prepared untuk mengirimkan aplikasi PhD-nya at least ke satu program aja deh ya tahun depan supaya nanti apa namanya nggak lupa gitu ya teman-teman udah mendapatkan segala materi di bootcamp ini dan kemudian langsung diaplikasikan ya syukur-syukur juga langsung dapat gitu ya tahun depan langsung dapat PhD position. Lalu workshop dan reading list ya. Jadi tahun lalu itu workshop sebenarnya juga udah ada, reading list sudah ada ya. Tapi di tahun ini kami akan lebih tekankan lagi ya karena kami menyadari bahwa teman-teman coach di sini ya dengan semua kontribusi yang sudah diberikan itu tidak bisa untuk cover mungkin pertanyaan-pertanyaan yang banyak dari teman-teman partisipan. Sehingga kami juga bertanggung jawab untuk memberikan pembekalan kepada teman-teman dalam menjalankan assignment-nya melalui workshop dan reading list ini gitu ya. Dan workshop ini sebenarnya juga nanti akan diisi oleh teman-teman coach gitu ya, yang mana teman-teman coach yang bersedia untuk menjadi speaker workshop, akan sharing pengalamannya gitu ya dalam setting yang mungkin lebih general gitu ya. Sedangkan kalau coaching itu akan lebih spesifik karena tergantung field masing-masing. Oke, lalu practical assignment. Jadi assignment di sini ya teman-teman tadi itu juga sudah ditekankan oleh Feli ya pada pembukaan. Itu adalah the heart of this bootcamp gitu ya karena lewat assignment teman-teman akan langsung hands on ke pekerjaan-pekerjaan yang akan teman-teman lalui pada saat nanti menyiapkan PhD application-nya. Ya, contoh mungkin sudah familiar ya, nyari potential supervisor, ya, bagaimana mengkontak beliau melalui email, lalu kemudian misalnya em, misalnya cari-cari kontak siapa sih pembimbing profesor ini dulu, sorry, siapa sih mahasiswa yang dibimbing oleh profesor ini dulu ya, sehingga bisa tahu lebih banyak mengenai style pembimbingan dari si profesor ini, lalu tentunya penulisan proposal dan sebagainya. Bahkan nanti kami juga akan selipkan materi tentang persiapan interview. So basically assignment ini adalah yang paling penting ya, yang paling penting dalam bootcamp karena disinilah teman-teman akan experience ya apa yang nanti akan teman-teman laluin pada saat menyiapkan application yang sebenarnya ya. Oke, lalu coaching tadi juga sudah saya sebutkan sebelumnya bahwa teman-teman sudah mendapatkan pasangan coach masing-masing ya. Jadi ada coach yang mendapatkan satu orang coachee, paling banyak mendapatkan dua orang coachee. Nah, pemilihannya ini tadi juga sudah sempat disebut di opening berdasarkan kecocokan field ya, tapi di tahun ini juga kami memberikan kesempatan bagi coach untuk bidding ya, untuk ranking kira-kira coach mana yang paling sesuai dengan bidang masing-masing coach ya, lalu kemudian mungkin dilihat juga dari negara tujuan studinya gitu ya, dan dari hasil bidding ini kemudian kami hasilkan pairing seperti yang teman-teman sekarang terima lewat email. Oke, nah lalu yang terakhir adalah peer community. Teman-teman di sini saya lihat sudah bergabung ke WhatsApp group ya. Ada WhatsApp group khusus coach, ada WhatsApp group khusus coach. Nah, di sini kami berusaha membuat bootcamp experience ini menjadi sesuatu yang menyenangkan karena teman-teman tidak melaluinya sendirian, bahwa banyak kok teman-teman lain yang juga menjalani journey yang sama. So, kita akan buat peer community ini menjadi sesuatu yang saling uplifting, ya, saling menyemangati. Kemudian hopefully nanti bisa jadi siapa tahu gitu ya, ternyata ketemu nanti di negara tujuan studi ya, dan tentunya menjadi network yang impactful untuk teman-teman ke depannya. Oke, nah berikutnya kita akan dengarkan mengenai assignment ya dari Arash. Silakan Arash. Baik, Mbak Anggi. Oke semuanya. Jadi sebenarnya untuk mengakomodir durasi dari PhD Bootcamp yang lebih panjang, seperti tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Feli dan Mbak Anggi, kita dibanding tahun-tahun sebelumnya sekarang punya lebih banyak tugas. Dan di sini kita akan mengerjakan ya hampir semua dokumen yang kalian akan submit sebagai bagian dari aplikasi kalian ke program-program PhD baik di negara manapun. Nah, untuk assignments-nya sendiri,
Sebenarnya ada 5, tapi bisa dibilang ada 6 juga karena ada self-assessment assignment di awal-awal. Self-assessment form ini nantinya tidak akan dinilai seperti itu. Uh, Isi dari tugas pertama ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang um, mencoba memeriksa kira-kira kenyamanan kalian tentang berbagai skill yang terkait dengan PhD, seperti menulis, membaca paper, berinteraksi dengan supervisor, dan sebagainya. Kemudian juga akan ada pertanyaan-pertanyaan yang menanyakan tentang ekspektasi kalian tentang riset, dan juga tentang ekspektasi-ekspektasi kalian tentang sebuah program PhD itu sendiri. Nantinya ini akan dikirimkan ke um, mentor kalian, ke coach kalian, dan ya ini cuma akan digunakan oleh coach kalian untuk kemudian um, mempersonalize saran dari mereka terkait tentang aplikasi-aplikasi kalian nanti. Kemudian setelah assignment tersebut, akan ada assignment lain yang kemudian membantu kalian untuk membuat sebuah daftar tentang supervisor-supervisor dan juga research programs yang kemudian kalian bisa apply. Dan di sini kalian akan bekerja sama dengan coach kalian, dan coach kalian akan menggunakan data dari assignment sebelumnya untuk kemudian menyarankan program-program yang bisa sesuai dengan keinginan kalian terkait riset. Setelah itu kita akan bekerja sama dengan coach kalian untuk um, membantu kalian membuat sebuah email yang kalian gunakan untuk mengontak calon-calon supervisor untuk pertama kalinya. Selain itu, kita juga akan membantu kalian membuat CV, dan harapannya kedua hal ini akan kalian gunakan untuk mengontak supervisor kalian untuk pertama kalinya, dan semoga itu bisa menjadi awal yang lebih baik supaya kalian bisa stand out di saat proses aplikasi nanti. Setelah assignment-assignment ini, baru kita akan mulai menulis dokumen-dokumen yang akan jadi bagian dari aplikasi PhD kalian. Dan dokumen-dokumen ini biasanya kan ada 2. Yang pertama itu adalah personal statement. Untuk personal statement sendiri, ini kan sebenarnya sebuah persuasive writing piece. Jadi tujuannya adalah kalian harus meyakinkan PhD application panels kalian bahwa kalian memang pantas untuk mendapatkan posisi PhD di program yang kalian daftar tersebut. Dan ya, tentunya kami akan memberikan berbagai saran yang secara generik apply untuk berbagai bidang yang semua partisipan di sini akan daftar. Namun tentunya um, untuk setiap bidang mungkin akan ada sedikit detail-detail tertentu yang berbeda. Dan kami harap kalian nanti bisa bertanya ke coach kalian masing-masing tentang saran yang spesifik untuk personal statement di bidang kalian misalkan. Dan hal yang sama juga berlaku untuk nanti menulis research proposal atau research statement. Oh, by the way, research proposal itu adalah ya dokumen proposal yang saya yakin kalian tahu karena mungkin itu dokumen yang paling sering diminta pada saat PhD application. Tapi untuk research statement itu adalah dokumen khusus yang biasanya diminta untuk universitas-universitas United States. Dua dokumen ini berbeda, tapi pada dasarnya um, poin-poin penting yang ada di dalamnya cukup beririsan, jadi kami jadikan ini sebagai satu tugas. Dan pada akhirnya nanti akan ada satu tugas lagi yang akan mempersiapkan kalian untuk proses terakhir di dalam sebuah proses PhD application, yaitu interview. Nanti kami akan memberikan sebuah worksheet yang kemudian akan um, kira-kira memberitahu kalian tentang pertanyaan-pertanyaan apa saja yang kira-kira akan ditanyakan oleh um, panel pada saat kalian melalui proses ini nanti. Kemudian ya tugas kalian adalah melakukan mock interview dengan coach kalian, dan ya harapannya kalian bisa melakukan latihan untuk interview ini, dan kalian juga bisa ya merekam proses interview ini, dan nantinya bisa dijadikan basis untuk kalian improve untuk persiapan ini. Oke. Nah, pada akhirnya nanti semua assignment kami harapkan akan bisa di-submit melalui Google Classroom, dan itu adalah satu-satunya metode submission untuk assignment-assignment ini. Dan ya, kami juga mengerti kalau misalkan ada
hal-hal tertentu yang menyebabkan kalian tidak bisa submit tepat waktu. Harapan kami adalah kalau misalkan memang ini terjadi, kalian bisa dengan segera memberikan notifikasi ke coach dan juga PhD Bootcamp team supaya kami bisa mengetahui bahwa kenapa kalian tidak mensubmit tugas kalian. Dan nanti mungkin akan disampaikan oleh Mbak Anggi, tapi akan ada konsekuensi seandainya kalian tidak submit beberapa assignment yang ada di list ini. Dan selain itu, untuk pengerjaan setiap assignment ini sebenarnya nanti selain sebuah worksheet yang kalian bisa isi, kami juga akan memberikan reading list yang terkait tentang ya saran-saran yang relevan untuk membuat masing-masing dokumen ini. Dan juga kami juga akan memberikan beberapa contoh tentang dokumen-dokumen dari applicants yang sudah secara successful mendaftar di sebuah PhD program. Namun demikian, tentunya karena bidang dari partisipan-partisipan yang bergabung di program tahun ini sangat beragam, tentunya kami tidak bisa memberikan contoh dan juga saran-saran yang apply untuk semua bidang. Nah, disitulah kami berharap kalian bisa secara aktif bertanya kepada coach kalian tentang saran spesifik untuk bidang-bidang kalian. Dan ya, hal terakhir yang mau saya sampaikan adalah karena coach kalian memang orang-orang yang juga tentunya pasti sibuk karena mereka biasanya sudah punya pekerjaan tetap atau mereka juga sedang mengambil PhD juga. Saya sangat berharap ketika kalian mengerjakan tugas ini, kalian berusaha membantu coach kalian membantu kalian. Jadi sebagai contoh, untuk beberapa assignment untuk penulisan research proposal atau research statement misalkan, kita kan tahu bahwa ya no one's perfect. Jadi ketika kalian membuat dokumen-dokumen ini untuk pertama kalinya, pastinya ada beberapa hal yang bisa diimprove. Nah, pada kenyataannya biasanya proses improvement ini terjadi secara iteratif. Ada beberapa iterasi yang dilakukan antara kalian dan juga coach. Harapannya adalah setiap kali coach kalian memberikan masukan untuk mengubah sebuah dokumen, let's say, kalian harus bisa nge-track edit perubahan-perubahan apa aja yang kalian lakukan ke dokumen tersebut. Jadinya nanti coachnya tidak perlu fokus ke bagian yang dia rasa sudah cocok sebelumnya, dia tinggal memeriksa perubahan-perubahan apa aja yang sudah kalian lakukan. Dan ada banyak hal-hal lain yang kalian harus lakukan, seperti jangan meminta feedback dekat-dekat dengan deadline misalkan. Tapi ya pada dasarnya ini semua untuk membantu coach kalian supaya mereka bisa memaksimalkan waktu mereka untuk kemudian membantu kalian. Alright, itu sebenarnya dari saya. Saya kembalikan lagi ke Mbak Anggi. Oke, thank you Arash. Next kita akan dengarkan dari Gaby ya, yang akan menjelaskan mengenai workshop. Silakan Gaby. Ya, semuanya. Jadi kalau untuk workshop sendiri, kita ada dua tipe workshop. Yang pertama adalah training untuk coaching, suruh coachesnya. Karena mungkin ada juga kan coach-coach yang baru pertama kali join. Jadi kita pengen equip coachesnya dengan right tools and framework supaya proses coachingnya sendiri berjalan dengan efektif. Dan yang kedua adalah workshop yang untuk prepare coachee untuk upcoming assignments. Ya, ini biasanya bentuknya seperti panel discussion. Jadi kalau tadi kalian lihat assignment yang Arash explain, kan tadi ada misalkan bikin research statement, itu biasanya seminggu atau dua minggu sebelumnya akan ada panel yang akan bicara mengenai topik-topik tertentu. Jadi kalian nanti pas mengerjainnya sudah ada ide. Nah, yang kedua lagi adalah kita akan ada coach circle, which is untuk para coach yang di sini untuk kita share resources bareng, share pengalaman, mungkin ada experience dengan coaching yang pengen kalian share atau mungkin yang difficult itu supaya mereka merasa kalau oke, kita ada, we have a collective that support each other gitu. Dan ini akan berlangsung mid program nanti, which is in November 2025, sama towards the end of the program which is December 2025. Okay. Next slide. Okay.
So far untuk jadwal yang sudah kita pastikan, which is coach onboarding akan berlangsung minggu depan hari Sabtu. So nanti untuk para coach akan di-blast juga ke WhatsApp group. Jadi keep an eye out for the blast. Yang kedua adalah workshop yang untuk coach dan coachee, which is demystifying PhD application. Ini juga kita sudah tetapkan speakernya. Thank you for those yang sudah respon. Untuk workshop 2 sama 3, which is academic writing sama securing funding and interview preparation, kita masih sorting out the application untuk siapa yang akan untuk bicara. For those yang sudah merespon, dan responses are well received dan aku udah monitor juga. Tapi kalau misalkan masih ada yang mau untuk apply untuk ngomong juga, please just respond to the email. Nanti aku akan follow up lagi dengan kalian. So far itu aja sih kalau dari aku. Oke, thank you Gaby. Berikutnya, Krisna silakan akan menjelaskan tentang bootcamp management. Ya, jadi untuk kelancaran segala proses PhD Bootcamp ini, kita akan melakukan komunikasi melalui WhatsApp group terkait dengan mungkin para coach atau coachee ada pertanyaan-pertanyaan, bisa disampaikan melalui WhatsApp group. Terus jika ada mungkin pertanyaan yang lebih private, gitu juga bisa melalui email dari PhD Bootcamp. Terus terkait dengan proses coaching nantinya, kami juga akan mengevaluasi apa feedback atau mungkin saran-saran yang bisa diberikan oleh para coach dan coachee yang telah melakukan atau telah menjalani proses PhD Bootcamp ini. Terus nantinya juga saat proses PhD Bootcamp selesai, kami juga akan tetap memantau bagaimana progres dari para proses PhD aplikan dari para coachee seperti itu. Apakah sudah diterima atau masih proses pendaftaran seperti itu. Kami juga akan meminta kolaborasi dengan para coachee gitu yang ingin membagikan experience kalian terkait dengan PhD Bootcamp ini. Dan juga meminta feedback untuk kami bisa mengimprove proses PhD Bootcamp di tahun selanjutnya. Juga feel free juga untuk para coach dan coachee untuk membagikan segala experience dari proses coaching ini melalui sosial media dengan tag di Instagram Indonesia Mengglobal seperti itu. Jadi agar orang-orang yang mungkin belum mengetahui tentang program ini bisa mendapatkan informasi dari para coach dan coachee seperti itu. Baik, Mbak Anggi, saya kembalikan. Oke, terima kasih Krisna. Baik, berikutnya saya akan menutup dengan slide ini ya. Jadi akan share sedikit tentang general rules. Jadi mungkin sekaligus mau menginformasikan bahwa semua yang kami presentasikan pada hari ini nanti akan kami compile ke dalam sebuah guidebook ya, baik untuk teman-teman partisipan dan teman-teman coach. Nanti guidebooknya akan di-share hopefully around next week ya, karena kami masih menggodok guidebook itu. Nah, mengenai general rules ada 4 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah coach-coachee relationship. Jadi sebenarnya kalau saya bisa summarize, sebenarnya relationship coach dan coachee di bootcamp ini bersifat informal ya, tapi tentunya dengan boundaries-boundaries yang juga saya yakin teman-teman juga paham ya. Sebagai contoh, ya teman-teman tahu di sini, teman-teman partisipan tahu di sini bahwa coach itu bisa jadi berada di time zone yang berbeda. So, untuk misalnya meminta waktu untuk ketemuan, ya, atau mungkin menjadwalkan waktu ketemuan, itu juga please be mindful terkait perbedaan time zone, ya, ini kayaknya menjadi sesuatu yang penting juga, ya. Lalu kemudian kalau mau mengirimkan dokumen untuk direview juga jangan terlalu mepet gitu ya dengan waktu meeting yang sudah disepakati, karena teman-teman coach di sini juga pastinya butuh waktu ya untuk mereview dokumen teman-teman agar coachingnya bisa berjalan lebih efektif ya. Lalu kemudian always respect each other ya terkait waktu ya, kemudian terkait juga
misalnya nanti coach punya preferensi masing-masing, please hargai itu. Ya, lalu juga kalau dari bootcamp team sebenarnya kami merekomendasikan satu pertemuan coaching per assignment. Ya, jadi tadi ada berapa assignment? 5 ya, kalau tidak salah. Berarti dalam 3 bulan itu nanti ada 5 pertemuan coaching. Ya, tetapi ini again, this is the standard gitu ya. Jadi pada saat nanti eh, teman-teman sudah berinteraksi ya dengan coachnya masing-masing dan kemudian coach juga sudah berinteraksi dengan partisipan masing-masing, semuanya fleksibel ya. Ini adalah rekomendasi dari bootcamp team, satu temuan per assignment dan dilaksanakannya itu sebelum submission. Ya, itu adalah rekomendasi kami, tapi pelaksanaannya nanti kami kembalikan kepada kesepakatan pasangan coach dan coachee masing-masing. Lalu yang kedua mengenai intellectual property. Teman-teman mungkin aware ya bahwa sekarang banyak sekali program-program sejenis PhD bootcamp ini di luaran sana ya, ada yang gratis, ada yang berbayar. So I just want to remind everyone here bahwa semua aset terkait kurikulum, assignment, materi workshop itu please be mindful, itu adalah intellectual property dari Indonesia Global. Jadi please jangan di-share keluar ya teman-teman, kecuali ada konsen dari kami. Ya, jadi misalnya ya tadi ya contohnya mau posting ke sosial media ya mungkin bisa ya jangan di bagian yang ada kelihatan banget materinya gitulah ya teman-teman, saya yakin bisa ngatur sendiri gitu ya, dan juga tolong jangan disebarkan ke pihak lain di luar partisipan atau coach yang berada di PhD Bootcamp 2025 ini. Oke, dan ketiga ini juga penting ya, saya ingin menekankan mengenai AI Generative Text for Assignments. Ya, so basically dari Indonesia Mengglobal tuh kami punya semacam policy gitu ya, bahwa keterlibatan AI itu ya sebisa mungkin dibuat minim atau tidak ada sama sekali dalam pengerjaan assignment. Ya, hal ini penting karena apa ya? Mungkin secara sanksi yang eksplisit nggak ada ya teman-teman pada saat teman-teman menggunakan AI untuk membuat assignment teman-teman. Tapi mungkin aku mau ajak teman-teman, terutama partisipan di sini untuk reflect gitu ya. Tadi kan statistik udah disebutkan ya, bahwa teman-teman adalah 79 orang yang beruntung di antara 250-an sekian applicants di PhD Bootcamp 2025 ini. So, please hargai proses ini dengan ya kalian membuat assignment dengan kemampuan kalian sendiri gitu ya. In some cases mungkin AI dibutuhkan, ya, karena bahasa ibu kita bukan bahasa Inggris. So, itu akan sangat membantu, penggunaan AI akan sangat membantu untuk membuat teks kita menjadi lebih akademik, lebih concise, grammatical errornya minim, ya, I understand that. Cuma ya itu tadi, ya, pengalaman ini adalah pengalaman yang nggak semua orang bisa melaluinya. Sehingga ya untuk menghargai proses ini, akan sangat baik ya, akan sangat kami encourage teman-teman partisipan di sini untuk membuat assignment dengan kemampuan teman-teman sendiri ya. Dan itulah sebenarnya gunanya bootcamp kan. Kalau teman-teman sudah expert ya teman-teman tidak menjadi partisipan di sini. Tapi karena teman-teman belum expert dan teman-teman butuh bantuan, so we are here to help ya. Tapi ya dari teman-teman juga please help yourself dengan ya kita coba tegakkan integrity. Oke. Dan yang terakhir adalah mengenai assignment submission ya, tadi udah di-spill sedikit sama Arash ya. Jadi bahwa submission itu kami sangat highly encourage untuk dilakukan tepat waktu ya, sesuai deadline yang tadi sudah disebutkan di bagian assignment ya. Jika karena suatu dan lain hal teman-teman partisipan di sini tidak bisa submit tepat waktu, please inform PhD Bootcamp Team sesegera mungkin ya, lewat email ya, karena again ini informasi yang sifatnya private ya. Tadi udah disebutkan Krisna untuk informasi yang sifatnya private better lewat email ya, dan mungkin bisa disebutkan juga alasannya kenapa tidak bisa mengumpulkan tepat waktu. Dan jangan lupa inform coachnya. Nah,
dari PhD Bootcamp ya kami membuat rules bahwa partisipan yang tidak mengumpulkan 2 assignment akan kami diskualifikasi dari PhD Bootcamp 2025. Ya, jadi tidak mengumpulkan 2 assignment atau lebih maka otomatis akan kami diskualifikasi. Jadi telat nggak apa-apa ya asal inform, tapi kalau tidak mengumpulkan ada sanksinya yaitu 2 kali tidak mengumpulkan, maka dengan eh, kami memohon maaf ya teman-teman akan didiskualifikasi dari PhD Bootcamp 2025. Baik, saya harap jelas ya teman-teman. Nah, berikutnya kita masih ada waktu, oke, sekitar 13 menit ya. Kami di sini akan membuka pertanyaan ya, mungkin 2 pertanyaan terlebih dahulu, baik dari teman-teman coachee maupun teman-teman coach. Silakan jika ada yang ingin bertanya kepada tim PhD Bootcamp. Baik, ada Sahnas ya. Oke, silakan Sahnas. Halo Mbak, terima kasih untuk kesempatannya. Suaraku kedengaran jelas? Kedengeran. Sorry Sahnas, kameranya mungkin bisa kamunya ketutupan soalnya. Iya Mbak, soalnya aku pakai cadar. Oh, baik, baik. Oke, Sahnas di mana nih? Mungkin bisa kenalan dulu juga kepada teman-teman di sini. Oke, baik. Terima kasih. Nama saya Sahnas. Saya sekarang di Majalengka dan posisi saya sebagai seorang AI trainer untuk salah satu software development company di San Francisco. Saya ingin bertanya kepada uh, coach boleh atau kepada tim Indonesia Mengglobal Eh, terkait oke. informasi mengenai jika salah satu assignment tadi kan adalah ngirimin email approach ke calon supervisor kan. Nah, kalau misalnya hal itu sebelumnya pernah kita lakukan dan kita pernah mendapatkan respon email dari mereka dan mereka pernah memberikan respon positif gitu ke kita, itu apakah termasuk salah satu hal yang bisa langsung kita masukin ke assignment dan dianggap sebagai sudah mengerjakan, or kita harus start dengan approach yang baru gitu, Kak. Gimana? Terima kasih. Baik, makasih Sahnas. Arash mungkin bisa bantu jawab. Right. Ya, kalau memang sudah pernah melakukan itu, that's fine. Tinggal, let's say, like copy email yang sebelumnya sudah dikirimkan sebagai bagian dari assignment tersebut. Tapi pada dasarnya memang assignment yang tadi terkait tentang cold emails itu tidak hanya tentang cold email saja, tapi juga membuat sebuah CV yang juga akan dikirimkan sebagai bagian dari email tersebut. And kalau memang misalkan ada CV yang sudah dibuat untuk purpose tersebut, ya tidak apa-apa, tinggal dimasukkan sebagai bagian assignment-nya aja. Tapi sebelum assignment tersebut dikumpulkan, saya harap Mbak Syahnas ini juga bisa mengirimkan uh, email yang sudah Mbak bikin sebelumnya itu dan juga PDF dari CV Mbak ini ke coach juga. Harapannya adalah ini nanti bisa diberikan masukan lagi oleh coach dan mungkin bisa digunakan untuk memperbarui email dan juga CV ini untuk cold emails yang akan dikirimkan di masa depan seperti itu. Noted, Kak. Thank you. Oke, thank you Sahnas. Baik, silakan kalau ada yang ingin bertanya lagi. Kita masih ada waktu ya sebelum nanti kenalan dengan coach masing-masing. Anggi, boleh bertanya? Oh iya, hai Chandra. Boleh, Silakan. Mbak? Ya, mengenai komitmen, eh, seperti yang kita tahu, yang mungkin dulu juga udah pernah jadi mentor atau nggak jadi coach, bahwa tentang komitmen ini adalah suatu hal yang sangat fundamental. Nah, untuk kepengurusan tahun ini, sudah ada kayak mekanisme yang jelas untuk mungkin terutama untuk coaches atau mentees yang memang
tidak berkomitmen, apakah emang ada daftar blacklist atau mungkin ada suatu hal lain gitu untuk mencegah supaya di eh, masa depannya tidak ya bisa diminimalisir seperti ini. Terima kasih. Oke, thank you Chandra. Kayak Chandra nih juga udah berapa tahun ya, beberapa tahun terakhir jadi coach. So thank you for your contribution again. Terkait menanggapi yang gagal berkomitmen ya. Jadi kalau tadi kan saya udah sebutkan terkait dengan komitmen mengumpulkan tugas ya. Jadi bahwa kita tadi sudah kan bahwa gagal mengumpulkan tugas 2 kali atau lebih itu otomatis akan didisqualified dari PhD Bootcamp. Nah, tetapi sebenarnya gini, kalau dari sisi coachingnya ya, tadi kan saya udah sempat sampaikan ya bahwa meeting dengan coach itu rekomendasi dari kami dilakukan sebelum pengumpulan. Jadi nanti pada saat pengumpulan assignment itu kami juga akan sebarkan seperti semacam tracking form gitu ya, apakah coachingnya itu sudah dilakukan atau belum dengan coach. Nah, pada saat nanti teman-teman partisipan ada yang ternyata mengumpulkan assignment tapi tidak melalui proses coach sebelumnya, itu juga sebenarnya udah akan jadi nilai minus dari kami itu karena berarti dia tidak melaksanakan program bootcamp ini secara sempurna. Sebenarnya begitu, Chandra. Tapi mengenai tadi kalau disebut mengenai blacklist ya sebenarnya sih belum ya, kami belum berpikir ke arah sana ya. Tapi ya itu tadi terkait dengan sanksi, kami masih mendasarkan kepada komitmen pengumpulan tugas ditambah dengan komitmen bahwa tugas itu dikumpulkan setelah melalui proses coaching dengan coachnya masing-masing. Mungkin itu. Oke, terima But kasih. we will think about that. I mean, itu adalah sesuatu yang memang masalah ya di setiap tahunnya. So hopefully tahun ini sih nggak ada yang seperti itu. Tapi thank you masukannya. Kami akan tampung untuk improvement di tahun berikutnya. Baik, berikutnya sudah ada Andina. Ya, silakan Andina. Eh, ya, Baik, kenalan sudah. dulu boleh. Oke, perkenalkan nama saya Andina, saya dari Tasikmalaya. Ah, eh, saya ada beberapa pertanyaan, Mbak. Terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama, untuk penyusunan research proposal yang di PhD Bootcamp ini, itu ditujukan untuk apply scholarship or apply to university. Kemudian ketika difokuskan untuk apply ke university, apakah kami harus menyiapkan spesifik universitinya karena kan supplementary dokumen untuk apply-nya juga berbeda-beda seperti itu. Terima kasih. Oke, mungkin aku dulu yang jawab, baru nanti Arash mungkin bisa ngelengkapin ya. Jadi, Andina, thank you untuk pertanyaannya. Tadi mungkin saya agak kurang jelas sedikit ya. Jadi bahwa tadi target dari PhD Bootcamp itu kan adalah teman-teman partisipan di sini bisa submit at least one application next year ya. Nah, itu adalah application to university, Andina. Ya, jadi eh, dengan hal itu ya sebenarnya kalau yang dalam pikiran saya dokumen-dokumen yang teman-teman akan kerjakan dalam bentuk assignment itu goals-nya adalah untuk university gitu. Karena nanti sebenarnya buat scholarship tuh ada lagi ya di salah satu assignment kalau nggak salah assignment terakhir. But ya I might be wrong, mungkin nanti Arash bisa melengkapi ya. Tapi kalau dari kami terkait tadi ya target untuk apply at least satu application next year itu adalah untuk university begitu. Arash mungkin mau ngelengkapin? Iya, sebenarnya yang saya mau sampaikan udah disampaikan juga sama Mbak Anggi. Um, Purpose dari semua assignment kita adalah supaya membantu kalian untuk apply ke program PhD kalian. Dan sekarang ya tentunya itu nanti um, uh, kami um, kami gunakan di dalam assignment itu. Jadi uh, pada dasarnya pada saat kalian membuat assignment ini
Assignment ini salah satu komponennya adalah bagaimana kita bisa mempersonalize dokumen-dokumen yang disubmit itu untuk universitas-universitas tujuan kalian. Dan nantinya harapannya adalah kalian bisa mengubah atau mempersonalize dokumen-dokumen tersebut berdasarkan apa yang diminta oleh masing-masing program seperti itu. Namun demikian, kalau saya rasa untuk aplikasi-aplikasi ke program-program luar negeri, selain dokumen-dokumen yang sudah kami minta sebagai bagian dari assignment, pada dasarnya dokumen-dokumen lain yang diminta itu biasanya cuma terkait tentang test results kan. Mungkin English test results atau mungkin kalau di US ada GRE dan sebagainya. Selain hal-hal tersebut, sepertinya kalau menurut saya dokumen-dokumen yang diminta itu sudah tercover di assignment-assignment yang ada sekarang. Nah, untuk persiapan untuk scholarship, um, itu memang belum menjadi bagian dari tugas-tugas yang diberikan. Di tugas terakhir nanti pada dasarnya itu kan cuma interview untuk um, um, ya yang jadi bagian dari proses aplikasi PhD. Sedangkan untuk scholarship itu pada dasarnya tidak di cover di dalam tugas kami. Namun demikian, karena kalian juga punya akses ke coach, saya sangat menyarankan kalian untuk kemudian meminta saran-saran dari coach kalian masing-masing tentang kira-kira apa yang harus diubah dari dokumen-dokumen tersebut atau dari ya interview yang kalian lakukan supaya kemudian bisa dipersonalize untuk application sebuah scholarship seperti itu. Terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, teman-teman, kita sudah memasuki mata acara yang terakhir nih. Jadi terima kasih sebelumnya untuk pertanyaan-pertanyaan dan engagement teman-teman semua selama 1 jam terakhir. Nah, berikutnya kita akan membagi teman-teman ke dalam breakout room, di mana nanti di dalam breakout room tersebut teman-teman akan berkenalan dengan coach masing-masing. Dan karena beberapa coach itu ada 2 coachee ya, maka nanti akan bisa ketemu dengan sesama partisipan yang juga dibimbing oleh coach yang sama. Em, saya akan buka breakout room ya. Teman-teman PhD Bootcamp Team mungkin bisa buka 49 breakout room, minta tolong. Baik. Oke, ini adalah room yang sudah kami assign ya, sesuai dengan nama coach masing-masing. Jadi buat teman-teman partisipan, ingat-ingat nama coachnya siapa ya. Jadi nanti silakan bisa masuk room yang dituju sesuai dengan nama coachnya. Nah, dengan demikian juga ini akan menjadi akhir dari kick off hari ini. Terima kasih sebelumnya kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya, baik partisipan maupun coach. Terima kasih. Dan dengan ini saya nyatakan bahwa PhD Bootcamp 2025 dibuka dan semangat ya, semangat untuk 3 bulan ke depan. Please let us know kalau ada apa-apa yang menjadi concern atau yang perlu dibantu ya. The team are here to help you dan sampai ketemu lagi di sesi workshop minggu depan. Terima kasih. Silakan bisa join ke room masing-masing ya, teman-teman. Yang kira-kira nanti di roomnya sendirian atau setelah nunggu, oh ternyata coachnya nggak datang atau bagaimana, silakan bisa langsung leave ya, teman-teman. Jadi nggak perlu balik ke main room lagi. Oke. Oh, oke. Ya, silakan bisa masuk ke room yang sudah di assign ya, baik coach maupun coachee.
Gaby dan Krisna minta tolong ya kalau nanti ada yang belum, ada yang telat masuk atau gimana untuk diarahkan ke breakout roomnya. Oke, Mbak. Oh, aku masuk ke breakout roomku. Ini file ini punya kan ya, Krisna, yang pairing results kemarin yang ada di WAG kita. Ya, Nanti lihat ke situ aja ya kalau ada yang baru join dan bingung harus ngapain. Oke, thank you. oke. Siap. Ini nanti meeting roomnya kita close di 17.30 WIB ya. Jadi please standby dulu. Oke. Feli, makasih udah datang. Ya, makasih Krisna, Ya, Priscil, Mas ya. ya, Liv. ya, thank you. Iya, silakan. Krisna, bentar ya, aku ada orang di depan rumah mau ngarem Siap, barang. siap. Aku ke. Oke. Oke, Mbak. Halo untuk Kak Theo. Eh, Halo ya, Kak. eh, kalau di breakout roomnya belum ada, mungkin berhalangan untuk coachnya Kak. Boleh eh, bisa leave dulu. Nanti mungkin komunikasinya lewat chat atau by email seperti itu. Mungkin Oke, iya, saat ini untuk Kak Dian ya nama coachnya ya. Belum bisa hadir mungkin hari ini. iya, Kak Dian, iya. Ya, jadi bisa live dulu nanti Ini untuk berarti, sesi selanjutnya. Ya, bisa. Karena sudah selesai. ya, Ya, siap. Kasih makasih. Kak. Ya, makasih. Sorry Mbak, Iya, selamat sore. saya juga se- saya juga kayaknya coachnya tidak hadir. Ya Kak, kalau untuk coach yang berhalangan hadir bisa eh live meeting hari ini karena sesi terakhir itu adalah perkenalan dengan coach di breakout room, tapi karena kebetulan mungkin coachnya berhalangan, jadi untuk acara selanjutnya acara bebas seperti itu. Eh, mohon maaf mau nanya, kalau misalnya Ya, coachnya tidak berkenan hadir, itu nanti komunikasinya via apa ya? Apakah bisa langsung kontak coachnya eh, by, huh? ya. by Jadi email atau Ya, jadi nanti untuk komunikasi selanjutnya kita akan ada pertemuan lagi. Jadi di sana bisa melakukan komunikasi dengan coachnya gitu. Tapi mungkin bisa ditunggu dulu 15 menit. Mungkin siapa tahu coachnya telat bergabung seperti itu. Kalau masih mau menunggu bisa ditunggu dulu 15 menit seperti itu untuk oke sesi hari ini. Ya, oke oke, thank you. Saya coba tunggu dulu. ya. Sorry, kalau misalnya nggak hadir, nanti boleh inisiatif kontak atau nunggu instruksi dari ini, dari Kemarin PM. Ya, kemarin kan ada email ya Kak, email untuk coach dan coachnya bisa komunikasi di sana boleh. Bisa langsung ya, Kan boleh ya. ada emailnya, iya boleh. Hmm. Seperti itu. Oke, Ya. thank you.
Ini Mbak Bahana di ruangan 10 ya? Ya Mbak, kayaknya mungkin partisipannya yang nggak ada Nggak deh. datang. Iya. Tapi dia di sini juga, tapi di 10 juga ada dia. Kalau saya lihat. Hmm. Sore, Kak. Halo, sore. Tadi tadi Heeh. kebetulan coach kami nggak ada gitu dan kami juga tadi sempat saling tanya juga nanti ke depannya follow up-nya untuk bertanya ke coach itu gimana ya? Ya, boleh juga nanti komunikasi via email Kak. Kemarin kan untuk info terkait masuk ke program ini kan ada email coachnya juga ya. Boleh juga diskusi dari sana seperti itu. Nanti juga untuk sesi-sesi assessment atau workshop yang lain kan ada interaksi juga dengan coach seperti itu. Oke, baik kalau gitu. Terima kasih banyak Iya, terima Mbak kasih. Kris, Mbak Gaby. Saya izin live ya. Terima kasih banyak semuanya. Kasih. Kamu di daerah mana, Krisna? Sekarang saya di Semarang, Mbak. Kemarin di Bali. Iya. Pindah ini full time. Iya, karena Oke. iya baru itu keterima dosennya gitu. Oh, oke. Nice, congrats. Haha, thank you Mbak. Baru bulan September kemarin. Baru banget dong. Tapi Semarang enak Iya, sih kayaknya. iya mirip Aku kayak di Bali Mbak. tapi nggak ada Masih pantai Mbak. kan? Ini apa Ada nih? kampus. Ya, Ada yang ask for help di lantai room 14. Kita pindahin dia ke ini aja ya, ke waiting room. kita ke room 14 Mbak. Atau Ya. Pindahin dia ke main session aja coba, bisa nggak? Cobain pindahin dia sih. Kalau nggak aku masuk ke sana deh. oke Mbak. Halo Mbak, Halo Kak. saya coachnya nggak ada, jadi gimana ya? Jadi untuk saat ini mungkin karena coachnya berhalangan hadir, untuk diskusi atau mungkin ada pertanyaan gitu nanti bisa via email dulu Mas Gema. Oh ya sudah, saya sih udah memperkenalkan diri sih sebelumnya. Iya, Oh, jadi untuk saat ini mungkin karena berhalangan coachnya, jadi belum bisa untuk join di breakout roomnya seperti itu Mas. Jadi saya lihat dia datang sih di anggota kayak gitu, di Hmm, anggota, di ya di peserta Zoom, cuman nggak ada lagi kayak gitu, Mas Budi Waluyo. Mas Budi, Jadi sebentar. kalau misalnya memang beliau berhalangan hadir ya, ini gimana saya langsung leave Zoom atau gimana? Bentar, saya cek. Budi Waluyo. Budi Waluyo. Aku tidak melihat dia sih kayaknya. Kalau beliau nggak ada, ke papa kalau mau Leave leave aja ya? sekarang. Nanti kamu bisa lanjut untuk catch up sendiri sama dia Oh, melalui oke, email. oke, oke, oke.
Eh, kalau gitu terima kasih ya Mbak. Iya, terima Terima kasih kasih, Mbak. Mas. Ya. Halo Kak, Iya, hai. iya izin kayaknya coach saya nggak ada di breakout room dari tadi. Ah, ya nggak apa-apa kalau kayak gitu. Nanti mungkin kamu catch up sama dia melalui email aja ya. Oh dari melalui email aja ya? Gitu ya? Ya, Oh ya siapa itu? Berarti ya. udah boleh live meeting nih Kak ya? Ya, Oh itu ya. Ya. Makasih Kak ya. ya sama-sama. Untuk Kak Bahana itu di room 10, Kak. Tapi di room 10 kayaknya nggak ada orang juga ya. Iya, Nggak iya, juga. Lagi kayaknya nggak datang. nggak hadir sepertinya, Kak. Loh, Aras udah beres? Emang nggak ada coaching-nya? Oh, oke. Oh, Iya, iya. Hmm. Satu coaching saya itu nggak bisa dihubungin sama sekali, soalnya saya udah ngirim email ke orang-orang kan. Dan juga saya nggak tahu deh, dia Oh, udah masuk ke WA group nggak ya? atas nama siapa, Kak? Emang Amal Let's Reza see. Muhammad Ira. Rizal gitu deh kalau nggak salah. Izal. Muhammad Rizal Hidayat. Hmm. Muhammad Rizal Hidayat ya. Tak cari Rizal sama Muhammad nggak ada sih. Iya. Di sini ya, di Zoom Partisipan. meeting ini. Oh, Iya, sama di oke. grup WA grup partisipan juga belum ada. Nggak ada ya? Iya. Oke lah. Ada yang belum join juga kan di partisipan? Soalnya ada Iya, 70 kan including kita 75. ya. Iya, Iya. tapi baru 71. Iya, ada. 71. Ya, 70. oke. Tapi kalau selain dari email mereka sama nomor mereka, nggak ada cara lain untuk ngontak mereka kan ya? Kalau eh di registernya itu kayaknya cuman Dua itu kan? Email email sama sama nomor ya. handphone sih. Heeh. Iya. Oke dan. Yaudah, deh, ditunggu aja sih kalau yang satu itu. Kalau yang lainnya kayaknya nggak datang sih. Tadi sempet datang, tapi kayaknya harus drop early. Oke. Oh, ada new message dari Mbak Bahana. Mbak Bahana kalau misalkan nggak ada orang di breakout roomnya, bisa leave early kok. Mungkin nanti catch up aja secara lewat jalur lain kayak email dengan coach atau coachingnya. Iya. Kasih Mbak Bahana. Mana?
Halo Kak, sorry. From two of my coaches, only one came, and I think listriknya mati deh. Soalnya dia tiba-tiba menghilang gitu. So I'm alone in the breakout room. That's why I come back here. So after this, do we have to come back to the main room or it's all done? All done kayaknya. All done, right? So because of the circumstances, I think I just sent email to my coachee, so I can leave the room now. Yeah, that's all right. That's all right. Okay, thank you very much. Bye Yep. bye. Halo Kak Rifa Atul. Sorry, Miss. Eh, ini kan nggak ada ya kosnya ya. Seperti tadi sudah ditunggu 15 menit. Jadi saya boleh email ya? Oh Iya, iya, oh boleh. iya, silakan Mas. Iya, thank you ya. Iya, sama-sama. Kalau udah berarti saya izin live ya. Yep. Thank you.
Ini udah 6.30, jadi kita close ya. Right. Oke, see you guys. Thank See you ya. ya. Ya, thank you. Bye. Berarti ini breakout room-nya juga ke close ya, Mbak ya? Iya, semuanya close. Oke. Dan kita langsung close di sini habis ini. Habis ini. Oke, ya untuk para partisipan dan coach, acara kick off-nya sudah selesai ya. Jadi silakan kalau mau meninggalkan Zoom meeting. Sampai ketemu di workshop minggu depan ya. Jadi nanti infonya akan kami sebarkan melalui WhatsApp group. Thank you semuanya dan sampai ketemu minggu depan. Thank you semua. Bye-bye. Terima Thank kasih you. banyak. Terima Terima kasih. 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 Gaby sama Krisna stay dulu ya bentar. Oke. Oke. Kenapa tadi yang room 14 sama 22? Oh, dia nggak ada orangnya. Oh, nggak ada orangnya. Oke, oke. Ya wes. Ya udah Banyak nggak kan apa-apa. nggak ada orang, cuma record.